Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Setelah kita membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, anak pun punya kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban anak terhadap orang tua antara lain: yang pertama, bersikap baik, menghormati, tidak kasar, tidak membentak-bentak, bercakap dengan secara lemah lembut, mendoakan kebahagiaan, keselamatan kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya sebagai berikut: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu, ibu bapamu, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecilku. Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Yang kedua, harus bersyukur kepada kedua orang tua. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 14: wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. 3. Anak harus berlaku baik kepada kedua orang tuanya agar nantinya ia akan diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya kelak setelah dia mempunyai anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Al-Hadis. Berbuat baiklah kamu sekalian kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbuat baik pula kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk amal yang paling utama. Afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain. Seutama-utama amal ialah solat tepat pada waktunya
dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang keempat, bila kedua orang tua mengajak kepada kejelekan, maka tidak boleh diikuti, akan tetapi mereka wajib dipergauli dengan baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Yang kelima, harus mendahulukan kepentingan ibunya daripada yang lain. Jika seorang anak diperlukan oleh ibu bapanya, sekiranya itu tidak dapat dilakukan bersama-sama, maka ia harus mendahulukan kepentingan ibunya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Ja'ar rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala ummuka, summa qala summa man? Qala ummuka, qala summa man? Qala abuka. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bertanya, siapakah yang lebih berhak saya temani dengan baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ayahmu. Yang keenam, apabila bepergian harus mendapat izin dari orang tua. Pada zaman Nabi ada seorang sahabat datang kepadanya mohon izin untuk ikut berperang. Lalu Nabi bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawabnya, ya masih hidup. Maka Nabi SAW memerintahkan, mohon izinlah kepada mereka, kemudian berperanglah. Uraian tersebut di atas sebagai terjemahan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zana fil jihad. Qala ahayyu walidak? Qala na'am. Qala fa fihima fajahidu. Hadis tersebut menyimpulkan bahwa anak dalam segala pekerjaannya harus mendapat restu dari orang tua. Yang ketujuh, anak wajib mencukupi segala kebutuhan orang tuanya seperti sandang, pangan, dan lain-lain. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan oleh putra-putri bangsa Indonesia yang beragama Islam maupun yang beragama non-Muslim. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.